Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Apoteker Reza Rahmawati S.Pharm and Pharm dan teman sekalian yang kami cintai. Baiklah teman-teman, di sini kami akan menayangkan hasil dari video animasi kami tentang judul Parkinsonism. Selamat menyaksikan. Di sini saya tidak sendirian, melainkan ditemani bersama 5 rekan kelompok saya. Jadi, penyakit Parkinson atau Parkinson disease merupakan salah satu gangguan neurodegeneratif yang mempengaruhi fungsi otak, terutama dalam pengendalian gerakan tubuh. Nah, gangguan ini disebabkan oleh degenerasi progresif pada ganglia basalis, khususnya hilangnya sel-sel dopaminergik di area substansia nigra pars compacta. Dopamin itu merupakan neurotransmitter utama yang diproduksi oleh sel-sel tersebut dan berperan penting dalam mengatur gerakan halus dan terkoordinasi. Nah, penurunan kadar dopamin inilah yang akan menyebabkan munculnya berbagai gejala klinis pada pasien Parkinson. Patogenesis penyakit Parkinson ini dipengaruhi oleh kontribusi relatif dari faktor genetik, lingkungan, dan gaya hidup. Nah, meskipun penyebab pasti belum sepenuhnya dipahami, kombinasi dari berbagai faktor tersebut itulah yang diyakini berperan penting dalam perkembangan penyakit ini. Nah, secara umum penyakit ini paling sering muncul pada usia sekitar 60 tahun, dengan insidensi lebih tinggi pada pria dibandingkan wanita, yaitu dengan perbandingan sekitar 2:1,3. Nah, beberapa perilaku gaya hidup seperti merokok, penggunaan hormon pasca menopause, dan asupan kafein juga turut mempengaruhi resiko terjadinya penyakit ini. Adapun faktor risiko yang pertama yaitu faktor genetik. Sejumlah mutasi genetik ini telah diketahui dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit Parkinson. Salah satu gen yang paling sering dikaitkan adalah LRRK2 atau Leucinucleus Repeat Kinase 2 yang ditemukan cukup sering pada keluarga asal Afrika Utara atau keturunan Yahudi Ashkenazi. Nah, selain itu, mutasi pada gen alpha-synuclein atau SNCA juga diketahui dapat menyebabkan Parkinson, meskipun kasusnya relatif jarang. Nah, genetik lainnya yang berkontribusi dalam patogenesis Parkinson meliputi satu, yaitu GBA. GBA ini merupakan glukocerebrosidase gen. Nah, gen GBA ini mengkode enzim glukocerebrosidase yang berperan dalam metabolisme lipid di dalam lisosom. Mutasi pada gen ini akan mengganggu proses pembersihan limpa seluler di otak yang kemudian menyebabkan penumpukan protein abnormal seperti alpha-synuclein, yaitu salah satu ciri khas pada Parkinson. Selain itu, mutasi GBA juga merupakan faktor risiko untuk penyakit Gaucher dan kariernya memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengembangkan Parkinson. Yang kedua yaitu gen Parkin, dan yang ketiga itu adalah gen DJ1 atau PARK7. Nah, meskipun demikian, sebagian besar kasus Parkinson yang terjadi tidak memiliki penyebab genetik primer yang jelas, sehingga kemudian masih terdapat banyak faktor genetik yang belum ditemukan dan sedang dalam proses penelitian lebih lanjut. Faktor risiko penyakit Parkinson yang kedua adalah faktor lingkungan. Beberapa faktor lingkungan itu dapat diketahui meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit Parkinson atau Parkinson disease, terutama pada individu yang kerentanan genetik. Nah, adapun contoh faktor risiko lingkungan yang signifikan antara lain yang pertama adalah paparan terhadap pestisida atau pelarut industri tertentu. Yang kedua, cedera kepala berulang atau trauma otak. Nah, namun terdapat pula beberapa faktor lingkungan yang justru dikaitkan dengan penurunan resiko Parkinson, seperti yang pertama konsumsi kafein dan yang kedua aktivitas fisik atau olahraga rutin. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antar faktor risiko genetik dan lingkungan ini sangat berperan dalam perkembangan penyakit Parkinson. Faktor yang ketiga yaitu faktor lainnya, di mana faktor ini merupakan faktor risiko non-genetik yang meliputi yang pertama adalah usia, di mana usia ini merupakan faktor risiko terbesar karena insiden Parkinson ini meningkat signifikan setelah usia 50 tahun. Yang kedua yaitu jenis kelamin, pria itu memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan wanita. Yang ketiga ada etnisitas. Contohnya, orang Kaukasia itu dilaporkan lebih sering mengalami penyakit Parkinson dibandingkan orang Afrika, Amerika, ataupun Asia.
Nah, kenapa sih orang Kaukasia itu lebih sering mengidap penyakit Parkinson? Adapun beberapa faktor yang mungkin menjelaskan kenapa insiden Parkinson itu lebih tinggi pada orang Kaukasia dibandingkan ras lainnya. Yang pertama yaitu faktor genetik populasi. Sudah dijelaskan di awal bahwasannya beberapa mutasi genetik yang dikaitkan dengan Parkinson seperti LRRK2, G2, O19S, dan GBA itu ditemukan lebih sering pada populasi Kaukasia, terutama keturunan Yahudi Ashkenazi atau Afrika Utara. Nah, variasi genetik ini jarang atau bahkan tidak ditemukan pada populasi Asia ataupun Afrika Sub-Sahara. Yang kedua, adapun perbedaan dalam pelaporan dan diagnostik. Nah, di beberapa negara barat yang mayoritas berpenduduk Kaukasia, itu akses terhadap layanan kesehatan, teknologi, pencitraan otak, dan tenaga ahli neurologi lebih baik. Hal ini bisa menyebabkan angka diagnosis Parkinson lebih tinggi dibandingkan populasi yang kurang terlayani. Yang ketiga itu adalah faktor lingkungan dan gaya hidup. Nah, tadi sudah dijelaskan tuh bahwasannya pestisida, polutan industri, serta pola makan dan gaya hidup di masyarakat barat juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan risiko Parkinson. Sebaliknya, konsumsi teh hijau, asupan antioksidan tinggi, dan aktivitas fisik yang lebih umum di beberapa negara Asia bisa berperan sebagai faktor protektif. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Beralih ke moderator selanjutnya. Nah, setelah kita mengetahui faktor-faktornya, lanjut yuk ke klasifikasinya. Klasifikasi terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, Parkinson idiopatik. Yang kedua, Parkinsonisme sekunder. Yang ketiga, Parkinsonisme atipikal. Dan yang keempat, Parkinsonisme genetik. Parkinson idiopatik atau Parkinson sejati, penyebabnya belum diketahui pasti, tapi diduga kuat melibatkan faktor genetik dan lingkungan. Parkinsonisme sekunder atau Parkinsonisme simptomatik. Penyebab kondisi ini dapat dikategorikan sebagai faktor yang tidak terkait dengan degenerasi saraf alami. Contohnya termasuk Parkinsonisme akibat obat, Parkinsonisme vaskular, Parkinsonisme toksik, dan trauma kepala berulang. Parkinsonisme atipikal atau sindrom Parkinson Plus. Kelompok ini terdiri dari kondisi neurodegeneratif langka yang menyerupai Parkinson, tapi memiliki gejala tambahan dan respon buruk terhadap pengobatan dopamin. Parkinsonisme genetik atau keturunan. Mutasi pada gen tertentu seperti PARK1, PARK2, LRRK2, dan lainnya bisa menyebabkan Parkinson familial, yang biasanya muncul pada usia lebih muda dan bisa menurun dalam keluarga. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gejala klinis yang terjadi pada penyakit Parkinson. Oke, yang pertama yaitu resting tremor. Jadi resting tremor ini adalah jenis tremor atau getaran tak disengaja yang muncul atau paling menonjol ketika anggota tubuh yang terpengaruh seperti tangan atau kaki sedang dalam keadaan istirahat penuh atau rileks dan sedang tidak melakukan gerakan yang disengaja. Oke, yang kedua yaitu bradykinesia atau gerakan melambat. Pada bradykinesia ini, seseorang kesulitan dalam memulai gerakan dan kecepatan gerakan yang sangat lambat. Hal ini dapat membuat tugas sehari-hari menjadi lebih sulit dan memakan waktu, seperti berjalan, makan, ataupun berpakaian. Yang ketiga yaitu rigiditas atau kekakuan otot. Kekakuan otot ini persisten yang dapat terjadi di seluruh tubuh, membatasi rentang gerak, dan menyebabkan nyeri. Hal ini dapat membuat gerakan terasa kaku dan sulit. Yang terakhir yaitu ketidakstabilan postural atau gangguan keseimbangan. Jadi pada pasien Parkinson ini cenderung memiliki postur tubuh yang membungkuk dan mengalami kesulitan menjaga keseimbangan yang meningkatkan risiko jatuh. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui gejala-gejalanya, kita lanjut ke stadium. Adapun stadium pada penyakit Parkinson dibagi menjadi 5 stadium. Yang pertama stadium 1 atau ringan. Gejala umumnya terbatas pada satu sisi tubuh seperti tremor pada satu tangan atau kaki. Penderita mungkin mengalami kesulitan dalam melakukan gerakan tertentu seperti menulis atau berpakaian. Gejala pada stadium ini belum terlalu mengganggu aktivitas sehari-hari. Stadium 2 atau sedang. Gejala mulai melibatkan kedua sisi tubuh, meskipun mungkin belum simetris. Penderita mungkin mengalami kesulitan berjalan dan keseimbangan. Tremor dan kekakuan otot mungkin lebih terasa. Stadium 3 atau sedang lanjut. Gejala mulai mengganggu keseimbangan tubuh, sehingga penderita lebih rentan terhadap jatuh. Gerakan cenderung lambat dan kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari.
Gangguan bicara dan tulisan juga mungkin terjadi. Stadium 4 atau lanjut, gejala menjadi sangat parah dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Penderita mungkin memerlukan bantuan untuk berjalan, mandi, atau berpakaian. Kekuatan otot berkurang dan kemampuan untuk berdiri tanpa bantuan menjadi terbatas. Yang kelima, stadium 5 atau akhir. Penderita tidak mampu berdiri atau berjalan tanpa bantuan orang lain. Kebutuhan akan perawatan 24 jam sehari sangat tinggi karena penderita mungkin mengalami kesulitan menelan, halusinasi, dan masalah kognitif. Pasien pada stadium ini sering memerlukan kursi roda atau perawatan di rumah sakit. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai diagnosa pada penyakit Parkinson. Yang pertama yaitu anamnesis atau wawancara medis. Langkah pertama yang terpenting yaitu mengumpulkan informasi mengenai riwayat kesehatan pasien dan keluarga. Yang kedua yaitu pemeriksaan fisik dan neurologis atau pengamatan gerakan, tes tremor, tes keseimbangan dan postur, dan penilaian bradykinesia. Yang ketiga yaitu tes respons terhadap obat seperti levodopa challenge test. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan penunjang opsional dan untuk tujuan tertentu seperti MRI, CT scan, dan PET scan. Jadi, Parkinson itu dapat didiagnosis dengan adanya bradykinesia, terdapat tremor saat istirahat, rigiditas, atau instabilitas postural, asimetri gejala yang biasanya dimulai pada satu sisi tubuh, respons yang jelas dan berkelanjutan terhadap levodopa, dan tidak adanya fitur yang menunjukkan Parkinsonisme, atipikal, atau kondisi lain. Beberapa tantangan obat atau tes diagnostik telah diusulkan untuk membantu dalam mendiagnosis penyakit Parkinson atau dalam membedakan antara penyakit Parkinson dan sindrom Parkinsonism lainnya. Jika seseorang memiliki penyakit Parkinson, maka orang tersebut seringkali memiliki respon baik terhadap levodopa. Hal ini dapat digunakan untuk membantu memperkuat diagnosis. Sampai saat ini, tidak ada tes diagnostik yang telah terbukti memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang memadai untuk mendiagnosa penyakit Parkinson pada saat kunjungan pertama dan untuk membedakan penyakit Parkinson dari bentuk Parkinsonism lainnya. Dokter harus menyadari spesifisitas yang buruk dari diagnosis klinis penyakit Parkinson pada tahap awal penyakit dan pertimbangkan ketidakpastian ini saat memberikan informasi kepada pasien dan saat merencanakan penata laksanaan. Pasien harus ditawarkan tindak lanjut jangka panjang untuk meninjau diagnosis penyakit Parkinson. Pasien yang awalnya diduga mengalami penyakit Parkinson dapat menjalani uji coba terapi penggantian dopamin untuk membantu penegakan diagnosis yang akurat. Tes tantangan akut pemberian levodopa maupun apomorfin sebaiknya tidak dipakai sebagai satu-satunya cara untuk mendiagnosis penyakit Parkinson. Pasien dengan dugaan penyakit Parkinson harus dipertimbangkan untuk uji coba pengobatan levodopa jangka panjang. Modalitas pencitraan telah banyak diteliti selama beberapa tahun untuk mendiagnosis penyakit Parkinson yang lebih akurat. Namun, hingga saat ini belum ada satu modalitas pun yang telah terbukti memiliki sensitivitas dan spesifitas yang cukup untuk mencapai tujuan itu. Tes penciuman objektif tidak direkomendasikan untuk mendiagnosis penyakit Parkinson. Penggunaan pencitraan fungsional secara rutin tidak direkomendasikan untuk diagnosis banding penyakit Parkinson dan sindrom Parkinsonism plus gangguan seperti progressive supranuclear palsy dan multisystem atrofi. Pemindaian positron emission tomografi tidak direkomendasikan sebagai bagian dari pemeriksaan diagnosis sindrom Parkinsonism. Iopipen single photon emission computed tomography seharusnya dianggap sebagai bantuan untuk diagnosis klinis pada pasien di mana ada ketidakpastian antara penyakit Parkinson dan Parkinsonism atau gangguan tremor lain. Pemindaian computed tomography atau magnetic resonance imaging otak tidak harus rutin diterapkan dalam diagnosis penyakit Parkinson. Pemeriksaan genetik untuk monogenik Parkinsonism tidak direkomendasikan pada praktek secara rutin, tetapi dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pada pasien yang meminta secara sukarela, terutama pada penyakit Parkinson awitan dini. Konseling dan tes tersebut harus dilakukan oleh dokter spesialis neurologi konsultan gangguan gerak. Selanjutnya, penata laksanaan. Obat-obatan yang diberikan bertujuan untuk pengobatan penyakit
atau menggantikan dopamin. Perawatan dilakukan guna memperlambat dan menghambat perkembangan penyakit. Dapat dilakukan 3 cara pendekatan terapi. Yang pertama, simptomatis, yaitu memperbaiki gejala dan tanda penyakit. Yang kedua, protektif, yaitu mempengaruhi patofisiologi penyakit. Yang ketiga, restoratif, yaitu mendorong neuron baru atau merangsang pertumbuhan dan fungsi neuron yang masih ada. Ada beberapa obat yang biasa digunakan untuk penyakit Parkinson. Yang pertama itu dari kelas levodopa plus inhibitor dopa dekarboxilase. Dengan formulasi umum yang pertama itu levodopa atau carbidopa dengan kisaran dosis itu 300 sampai 1000 mg per hari. Diberikan 3 sampai dengan 5 kali per hari. Kemudian ada levodopa atau benserazid itu dengan dosis 300 sampai dengan 1000 mg per hari, diberikan 3 sampai 5 kali per hari. Yang kedua itu ada dari kelas levodopa plus inhibitor dopa dekarboxilase plus inhibitor COMT. Dengan formulasi umum itu ada levodopa atau carbidopa atau entazapon. Dengan kisaran dosis itu levodopanya 300 sampai dengan 1000 mg per hari, diberikan 3 sampai 5 kali sehari. Kemudian yang ketiga ada dari kelas inhibitor MAOB. Dengan formulasi umum yang pertama ada rasagilin itu diberikan 1 mg setiap hari. Kemudian ada seligilin itu kisaran dosisnya 2,5 sampai 10 mg setiap hari dalam 2 dosis terbagi pagi dan siang hari. Kemudian yang terakhir ada safinamid dengan kisaran dosis 50 sampai 100 mg setiap hari. Berikutnya itu ada dari kelas agonis dopamin dengan formulasi umum pramipexole dengan dosis 0,375 sampai dengan 3 mg setiap hari. Yang kedua pacrotigotin dengan dosis 2 sampai dengan 8 mg patch setiap hari. Terus ada dari kelas antikolinergik dengan formulasi umum trihexyphenidyl dengan dosis 0,5 sampai dengan 5 mg setiap hari. Lalu ada dari kelas antagonis reseptor NMDA dengan formulasi umum amantadin dengan dosis 100 mg dikonsumsi setiap 1 sampai 3 kali sehari. Demikian pemaparan materi kami tentang penyakit Parkinson. Kami berharap informasi ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang penyakit ini. Mari kita jadikan kesempatan ini untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta meningkatkan kepedulian kita terhadap pasien Parkinson. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.